Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurfadila dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di mana kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang saya buat terinspirasi dari novel yang sering saya baca. Bercerita tentang seorang gadis yang bernama Laila. Ia berprofesi sebagai dokter di usia mudanya. Ia bersama sang ayah memutuskan untuk pergi ke sebuah desa kecil untuk mengabdikan dirinya sebagai dokter di desa tersebut. Dan alasan utama ia dan sang ayah pergi adalah karena peristiwa yang memilukan yang menimpa keluarga kecil mereka, di mana sang ibu meninggal dengan mengenaskan. Suatu hari, Naila harus pergi bersama sang ayah meninggalkan rumah kecilnya yang penuh dengan kenangan tersebut. Ia menatap rumah itu dengan berat hati dan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam mobil mengikuti ayahnya. Di dalam perjalanan, sang ayah terus berbicara, tetapi Naila hanya diam melamun. Sebenarnya, Naila tak setuju dengan rencana sang ayah untuk pindah. Perasaannya tidak enak saat sang ayah menunjukkan sebuah tempat berupa foto yang mereka akan tinggali. Perjalanan menuju desa tersebut terasa jauh dan membosankan. Sudah hampir 2 jam lebih mobil melewati jalanan sepi tapi tak kunjung sampai. Hari masih siang, tapi langit terlihat mendung. Akhirnya setelah beberapa saat mereka sampai di depan rumah dengan beberapa warga yang sudah menunggu kedatangan mereka. Terlihat seorang wanita parubaya menghampiri Naila dan sang ayah menyapa dengan sopan dan membantu membawakan tas pakaian Naila. Naila mengangguk dan tersenyum, tapi ia masih berdiri di depan rumah itu melihat sekeliling. Rumah barunya terlihat cukup besar dan terkesan angker. Di depan rumah itu terdapat pelang bertuliskan rumah dinas. Saat sedang melihat sekeliling, ia dikagetkan dengan suara lelaki yang menyapanya. Pemuda manis tersebut mengulurkan tangan pada Naila. Saat Naila menyambut tangan Ali, muncul bayangan aneh, bayangan ia dan Ali yang berlarian, warga desa, sebuah rumah tua yang menyeramkan, dan wanita berkebaya dengan selendang menjuntai di lehernya. Naila tersentak saat Ali menyadarkannya. Ia bingung dengan apa yang terjadi barusan. Singkat cerita, saat Mbok Sum sedang berada di dapur membuatkan minuman untuk Naila dan ayahnya, dia mendengar suara dari kebun belakang, suara wanita yang bersenandung tak jelas. Awalnya Mbok Sum menghiraukan, tapi lama-kelamaan dia dibuat penasaran. Akhirnya dia berjalan mengikuti sumber suara tersebut, berjalan ke arah kebun belakang. Di situ dia melihat seorang di dekat pohon. Wanita berkebaya dengan selendang di lehernya sedang menari membelakanginya. Saat Mbok Sum sedang memperhatikan sosok tersebut, perlahan sosok itu berbalik ke arah Mbok Sum sambil tersenyum menyeringai. Seketika Mbok Sum kaget, kakinya lemas. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tergagap. Dengan berusaha sekuat tenaga, ia menggerakkan kakinya dan berhasil. Saat ia berbalik, sosok tersebut sudah ada di belakangnya menatap penuh amarah. Mbok Sum memejamkan matanya. Ia ketakutan, merasa ada yang menepuk bahunya. Akhirnya Mbok Sum perlahan membuka matanya. Dia celingukan bingung dengan apa yang barusan terjadi. Keesokan harinya, saat Ali dan Naila sedang berada di teras, mereka berbicara banyak hal. Saat mereka tengah asik berbicara, terdengar suara dari arah pepohonan yang tak jauh dari rumah dinas. Ekspresi Ali berubah. Suara burung tersebut menyeramkan bagi Ali dan Naila. Pagi harinya, Naila terbangun karena suara ayahnya yang berteriak membangunkannya. Dengan malas dia bangun menuju kamar mandi. Selesai mandi, Naila menghampiri ayahnya yang ada di meja makan
untuk sarapan yang disediakan oleh Mbok Sum. Saat sedang asik makan, ada seseorang yang berteriak di luar rumah. Ayah Naila dan Mbok Sum pergi keluar rumah melihat siapa yang berteriak dengan panik. Ternyata warga tersebut memberitahukan bahwa mereka menemukan mayat. Bima, sang ayah, bergegas masuk ke dalam mengambil peralatan. Begitu juga Naila. Mereka bergegas menuju tempat tersebut. Kerumunan warga mulai memenuhi halaman rumah itu. Naila dan ayah langsung masuk ke rumah tersebut. Terlihat jasad warga tersebut ditemukan di dekat dapur. Saat Naila menengok ke halaman belakang, dari ekor matanya dia melihat ada siluet tubuh seseorang. Saat dia akan berbalik, terdengar suara lirih menyapanya. Saking lirihnya hingga membuat sekujur tubuh Naila merinding. Naila gemetar lalu berbalik. Matanya melotot. Sosok wanita berkebaya itu muncul di hadapannya, menyisir rambut sambil bersenandung. Matanya terpaku dan tak bisa berpaling dari sosok tersebut. Hingga nyanyian itu selesai, lalu sosok tersebut berkata, "Temani aku di sini." Beberapa hari setelah peristiwa penemuan mayat itu, suasana kembali normal. Warga yang awalnya ketakutan jika menjelang malam, kini berangsur normal. Saat Naila sedang memejamkan mata, bisikan halus terdengar oleh telinganya. Naila gelisah dalam tidurnya. Naila. Perlahan Naila membuka matanya. Dia penasaran dan pergi mencari siapa yang memanggil dia. Dia melihat sekitar kamarnya, tapi nggak ada siapa-siapa. Tok tok tok, suara ketukan pintu mengagetkannya. Dia akhirnya keluar kamar menuju ruang tengah. Saat Naila membuka pintu, dia keluar melihat sekitar. Sepi dan gelap, tak ada seorang pun di sana. Dia akhirnya memutuskan untuk masuk lagi ke dalam karena ketakutan. Keesokan harinya, Naila sedang duduk melamun di ruang makan sambil memasukkan sesuap nasi ke dalam mulutnya. Dia memikirkan mayat warga yang ditemukan di rumah terbengkalai itu. Dia menanyakan soal rumah itu kepada Mbok Sum. Ternyata rumah tersebut milik seorang juragan di desa itu. Warga biasa memanggilnya Juragan Dadan. Saat sedang berbicara, sang ayah Bima datang bersama warga desa yang bernama Pak Agus. Setelah Bima dan Pak Agus itu duduk, Naila bertanya kepada Pak Agus. Dia bertanya mengenai apakah ada warga yang menjadi penari atau sinden di desa ini. Pak Agus berkata bahwa tidak ada warga desa yang menjadi penari atau sinden di sini, tapi ada yang menjadi sinden dan penari di sini itu adalah pendatang. Akhirnya Pak Dadan menceritakan tentang penari atau sinden tersebut kepada Naila. Ternyata dia adalah istri ketiga dari Juragan Dadan. Dia bernama Kumalasari atau biasa disebut Janda Putri. Tapi setelah Pak Dadan meninggal, rumah itu dibiarkan terbengkalai. Dan kabarnya para istri Juragan Dadan pulang ke kampung halaman mereka membawa harta benda Pak Dadan. Besoknya Ali mengajak Naila untuk berkeliling. Melihat kebun warga, mereka asik menikmati suasana di desa tersebut. Setelah itu, Ali memutuskan untuk mengantarkan Naila kembali ke klinik. Tapi dari kejauhan, mereka melihat kerumunan warga di depan klinik. Naila bingung, tumben pasiennya sebanyak ini. Keduanya pun berjalan mendekati kerumunan warga. Matanya tertuju pada sesuatu yang tergeletak di tanah dengan kain yang menutupi sosok tersebut. Ternyata itu adalah mayat yang ditemukan di rumah terbengkalai tadi pagi. Rumah yang sama saat warga menemukan mayat Sukir bunuh diri. Naila terdiam, dia bingung tak tahu harus berkata apa-apa lagi. Singkat cerita, setelah banyaknya kejadian yang terjadi di desa itu, Naila memutuskan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di desa tersebut.
Keesokan harinya, Naila sedang menikmati perjalanannya bersama Ali. Mereka berkeliling desa menikmati udara segar. Saat Naila sedang memejamkan mata, terdengar bisikan halus yang begitu menyeramkan. Pergi atau mati, pergi atau mati, pergi. Naila terkejut seketika dia membuka matanya. Suara itu terasa nyata, jantung Naila berdegup kencang. Sesuatu tak kasat mata memperhatikannya. Dia bergeser mendekati Ali. Ali menanyakan ada apa dengan Naila. Naila menggeleng. Ia diam. Tepat di sebelah kiri jalan, seorang wanita cantik berkebaya menampakkan dirinya. Sosok tersebut berdiri menatap Ali. Naila diliputi rasa penasaran. Sosok tersebut terus menatap Ali dan akhirnya sosok tersebut menghilang. Pada saat mereka sedang berada di sebuah sungai, sosok wanita berkebaya itu menampakkan dirinya lagi. Dia berdiri terpaku menatap suatu tempat. Saat Naila mengikuti arah pandangan wanita berkebaya itu, sekelebat bayangan muncul kisah masa lalu Ali dengan sosok wanita berkebaya itu. Wajah cantiknya mengiba pada Ali. Dia menangis bahkan memohon pada Ali, tetapi Ali tidak peduli. Dia malah mendorong tubuh wanita itu dengan keras, hingga kepalanya terbentur ke salah satu bebatuan di sana. Dengan tega, Ali meninggalkan wanita itu sendirian. Naila masih menatap adegan mengerikan yang selanjutnya terjadi. Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Sungguh dia tidak menduga jika orang yang terlihat di bayangannya adalah orang yang begitu menyayangi putra semata wayangnya. Ali berteriak, dia menghampiri tubuh Naila dan memeluknya. Untuk sesaat Naila terdiam. Dia akhirnya tersadar dan menepis tangan Ali menjauh darinya. Kemudian Naila berkata, "Kamu membunuh dia." Ali menjawab, "Maksud kamu apa?" "Ndoro Putri, kamu membunuh dia di sana kan?" Ali terkejut, wajahnya berubah datar. Dia menatap ke arah Naila. Dia menahan emosinya. Dia memutuskan untuk membawa Naila pergi dari tempat tersebut, tapi kata-kata Naila kembali membuatnya emosi. "Kamu dan ibumu adalah pembunuh." Kalimat Naila membuat Ali meradang. Dia menarik tubuh Naila mendekat. "Apa kamu bilang?" Simbo bukan pembunuh. Hati-hati kalau bicara." "Kenapa kamu biarin dia sendirian? Dia butuh bantuan kamu." "Kamu gak usah ikut campur, Naila." "Lalu apa?" Ali menahan amarahnya. Dia sama sekali tidak mengetahui kalau ibunya lah yang telah membunuh Ndoro Putri. Ternyata Bosum diam-diam mengetahui hubungan gelap antara anaknya dengan majikannya tersebut. Dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat perbuatan yang tak pantas dilakukan oleh keduanya. Kecewa, marah, dan juga sedih. Hingga akhirnya kekesalannya memuncak. Hari di mana majikannya meminta Ali untuk bertanggung jawab atas kehamilannya. Bosum tak terima. Ia tahu majikannya itu bukan hanya melakukannya dengan Ali, tapi juga dengan lelaki lain. Akhirnya pada saat Ali mendorong tubuh Ndoro Putri dan meninggalkannya, Bosum muncul dari balik pohon. Dia mengambil batu besar dan memukulkannya berkali-kali ke kepala Ndoro Putri. Akhirnya Ali menceritakan apa yang dialami selama ini. Dia dan juga ibunya, di saat umurnya yang ke-17 tahun, dia memutuskan untuk merantau ke kota. Dia berjuang sekuat tenaga demi ibunya. Di sana dia bertemu dengan kekasih hatinya. Rencananya dia ingin menikahi perempuan tersebut, tapi gagal karena perempuan itu mengkhianati dia dengan memilih lelaki lain yang ternyata itu adalah sahabatnya sendiri. Ali sakit hati dan frustasi. Dia memilih berhenti bekerja dan pulang ke desanya. Ali dikenalkan kepada Juragan Dadan oleh ibunya. Akhirnya dia dipercaya sebagai mandor di perkebunannya. Karena sudah percaya kepada Ali, akhirnya juga Juragan Dadan memberitahukan rahasia di balik kesuksesannya. Ternyata Juragan Dadan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengabdi kepada Nyai Kembang. Setiap bulan purnama, dia akan menyiapkan tumbal ayam jantan hitam. Dia juga bercerita tentang Ndoro Putri,
awal mula pertemuan dia dengan majikannya tersebut. Wanita cantik yang sering berkeluh kesah kepadanya. Wanita itu menyatakan cintanya pada Ali. Perhatian dan perlakuan Ali disalahartikan oleh wanita itu, dan akhirnya pada suatu malam mereka tak sengaja melakukan perbuatan yang tak seharusnya mereka lakukan. Ali menunduk sambil menangis. Ia menyesali tindakannya, persekutuannya dengan iblis. Ali dan Juragan Dadan mencari tumbal sesuai keinginan Nyai Kembang, termasuk kerabat terdekat. Ayam jantan hanya disimbolkan sebagai penukar nyawa. Naila perlahan mendekat. Ia awalnya ragu untuk menyentuh pemuda itu, tapi kemudian Naila memberanikan diri mengusap punggung Ali. Akhirnya Naila dan Ali pergi menemui si Boksum untuk meminta penjelasan. Singkat cerita, setelah Ali dan Naila menemui Boksum dan Boksum mengakui perbuatannya, tiba-tiba muncul sosok laki-laki yang diyakini sebagai selingkuhan Doro Putri. Laki-laki itu mendengar semua perkataan Boksum dari balik pohon. Ia berlari kencang ke arah sepasang ibu dan anak itu. Boksum yang melihat laki-laki itu menyerang, dengan sekuat tenaga ia mendorong Ali dan melindungi anaknya. Naila dan Ali terkejut. Kejadian itu begitu cepat. Boksumlah yang terkena amukan laki-laki itu. Laki-laki tersebut menghujamkan parang ke perut Boksum. Ali menghampiri ibunya yang ambruk bersimbah darah. Ali menangis sejadi-jadinya dengan apa yang menimpa ibunya. Setelah kejadian itu, Ali menjadi sosok yang pendiam. Dia sering melamun, kadang-kadang berteriak. Dia ditemukan bunuh diri dengan luka sayatan di pergelangan tangannya. Naila tidak menyangka jika Ali nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Sebulan kematian Ali, Naila menjalani hidupnya seperti biasa. Desa kembali normal dan tak ada lagi kejadian-kejadian aneh di desa tersebut. Akhirnya jenazah Doro Putri pun ditemukan tak jauh dari rumah, terbengkalai dengan selendang yang melilit di lehernya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.